terkait apakah Pak Hasto akan masuk ke penjara atau enggak, ya itu kita tunggu saja, karena masih ada banyak sekali kemungkinan bahwa Pak Hasto tidak akan dipenjara. Jadi ya tersangka saja gitu ya, bertahun-tahun molor gitu ya. Selamat malam semuanya. Hari ini Sekjen PDI Perjuangan atau Hasto Kristianto tiba-tiba diisukan sudah jadi tersangka atas suatu kasus di KPK. Tapi ini kemudian menimbulkan tanda tanya. Kasus yang mana? Ya, karena setahu kita Hasto Kristianto tidak terlibat dalam kasus apapun kecuali soal Harun Masiku. Tapi kalau dijadikan tersangka atas kasus Harun Masiku, ini akan menjadi sangat-sangat lucu gitu, karena kasus ini kan terjadi sejak tahun 2019 lalu dan sudah selesai tahun 2020. Harun Masiku sudah jadi tersangka, Wahyu Setiawan sebagai komisioner KPU sudah dijadikan tersangka dan divonis penjara. Hari ini orangnya di penjara masih gitu ya. Jadi aneh kalau kemudian Hasto Kristianto baru dijadikan tersangka tahun ini, tahun 2024 atau 4 tahun setelah kasus ini selesai. Ya, karena untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka itu KPK harus punya bukti baru. Karena kalau nggak punya bukti baru, ini akan sangat lucu. Kok bisa gitu? Kasus yang sudah selesai 2020 lalu, tiba-tiba muncul lagi tahun 2024. Tanpa bukti baru, ini ada apa? Ya, tapi ya wajar saja kalau melihat posisi seorang Sekjen PDI Perjuangan atau Hasto Kristianto ini kan memang sangat-sangat kuat sekali gitu ya. Sudah menjadi Sekjen 2 periode atau 10 tahun dan menjadi Sekjen partai yang hari ini posisinya menjadi oposisi. Jadi ya memang menjadi target empuk sekali gitu ya. Memang harus disingkirkan atau diganti dengan orang baru atau ya dibuat supaya ini tidak terlalu lama-lama lagi untuk berkuasa. Karena yang namanya oposisi gitu ya, jangankan keras, jangankan melawan gitu ya, oposisi yang lembut-lembut saja, yang cuma melo-melo, yang cuma prihatin-prihatin gitu ya, itu mau diambil partainya, mau diakuisisi sama rezim gitu kan. Apalagi sama PDI Perjuangan yang memang melawan, yang sangat-sangat frontal gitu ya, ya pasti menjadi sasaran empuk gitu ya, untuk kemudian disingkirkan atau setidaknya diganti oleh orang baru. Tapi dari semua data-data atau bacaan yang saya lihat dalam beberapa bulan terakhir ini, memang setidaknya bagi saya pribadi ada 5 pemicu yang kemudian membuat seorang Hasto Kristianto ini ditarget. Tidak hanya soal posisinya sebagai sekjen dari partai oposisi, enggak gitu ya, tapi memang ada beberapa aktivitas atau sikap-sikap dari Pak Hasto yang ini sangat-sangat melukai kelompok penguasa atau rezim berkuasa atau rezim yang sudah tidak berkuasa atau seperempat berkuasa. Yang pertama adalah soal pengungkapan Partai Coklat di Pilkada 2024. Ini sudah sangat-sangat kencang sekali, media-media sudah banyak sekali mengangkat dan ini menjadi suatu isu yang nampaknya sudah menjadi rahasia umum gitu. Tidak dibuktikan, tapi semua orang tahu bahwa itu benar-benar terjadi dan ada di lapangan sesuai dengan fakta-fakta atau video-video yang beredar di lapangan. Jadi kalau Hasto Kristianto nantinya dijadikan tersangka atau ditahan, maka isu soal Partai Coklat itu diharapkan bisa mereda gitu ya. Jadi diharapkan Pak Hasto ini nantinya sudah tidak lagi bicara soal Partai Coklat. Kemudian pemicu yang kedua adalah ketika Pak Hasto bertemu dengan Felicia dan ibunya. Felicia Tisu ini, seperti yang kita tahu, beliau adalah mantan kekasih dari Kaisang Pangarep atau Ketua Umum PSI hari ini atau anak dari Pak Jokowi. Dan dalam ceritanya yang disampaikan sejak beberapa tahun yang lalu, itu kan Felicia Tisu ini merasa bahwa Kaisang itu ngeprank gitu atau hilang begitu saja gitu ya, meninggalkan Felicia Tisu tanpa alasan yang jelas. Padahal sebelumnya katanya mau ngelamar, mau menikahi dan sebagainya, minta restu kepada orang tuanya. Tiba-tiba hilang ya, tiba-tiba Kaisang punya gebetan baru, tiba-tiba gebetan barunya nggak jadi dan kemudian nikah sama orang lain gitu. Jadi dalam proses percintaan antara Felicia Tisu dengan Kaisang itu kan ada banyak sekali drama dan cerita-cerita di mana keluarga Felicia Tisu ini diputus aksesnya dan
kemudian tidak bisa lagi ketemu dengan keluarga Pak Jokowi. Dengan siapapun tidak ada yang bisa berkomunikasi, dan nampaknya pertemuan antara Hasto dengan Felicia Tisu dan ibunya itu kemudian membuat marah kelompok rezim penguasa. Jadi ya ini mungkin juga menjadi pemicu, karena di sisi lain Pak Hasto juga bilang bahwa ya ada informasi-informasi yang sudah didapatkan, dan dalam beberapa keterangan itu nampaknya menjadi satu informasi yang sangat-sangat sensitif. Apa itu? Wah, saya nggak tahu. Nggak tahu sih. Tapi ya buat apa diceritakan, nantilah kalau memang sudah ada yang mengangkat selain saya gitu ya. Kalau saya kan nggak terlalu yakin. Ketiga yang menjadi pemicu itu pada tanggal 30 Maret 2024. Kalau ini ada seorang informan yang menceritakan ke saya bahwa rezim penguasa waktu itu atau keluarga Pak Jokowi ada yang sangat-sangat tersinggung dengan ucapan Pak Hasto ketika menyamakan supir truk yang menabrak gerbang tol Halim. Jadi waktu itu tanggal 30 Maret itu ada supir truk yang masih anak-anak, masih di bawah umur, tidak punya SIM gitu ya, tapi dia nyetir truk besar dan kemudian melakukan penabrakan kepada beberapa kendaraan dan akhirnya menabrak gerbang tol Halim. Dan ini kemudian diperiksa gitu ya, dan ternyata nggak cukup umur. Dan bagi Pak Hasto ya ini mirip seperti Gibran gitu, nggak cukup umur, dipaksakan disuruh nyetir gitu ya, disuruh mengendalikan, ya hasilnya berantakan atau ugal-ugalan. Nah, ini kabarnya membuat keluarga Pak Jokowi atau istana waktu itu menjadi sangat-sangat murka, dan ya itulah yang kemudian nampaknya menjadi satu pemicu utama atas pemeriksaan terhadap Pak Hasto yang berturut-turut setelahnya. Karena setelah itu, setelah 30 Maret itu kan Pak Hasto diperiksa soal Undang-Undang ITE, soal Harun Masiku, diisukan soal Harun Masiku lagi gitu ya. Jadi ya dicobalah segala kemungkinan untuk kemudian membuat Pak Hasto ini jadi tersangka gitu. Tadi ya beberapa bulan yang lalu itu sudah terlihat sekali upaya-upaya untuk kemudian menjadikan Pak Hasto sebagai tersangka, tapi nggak ada yang bisa dilakukan gitu ya. Yang paling mungkin dipercaya sama masyarakat adalah soal Harun Masiku. Kalau soal Undang-Undang ITE dan sebagainya itu orang-orang banyak yang tidak bisa percaya atau tidak bisa menerima menurut beberapa survei gitu ya. Jadi makanya kemudian sekarang yang muncul adalah Harun Masiku lagi yang sekarang masih buron gitu ya. Dan katanya buronnya ini berkat Pak Hasto. Jadi Harun Masiku tidak bisa ditangkap itu katanya karena Pak Hasto. Setidaknya itulah klaim atau cerita yang kemudian dibangun untuk dibuat satu propaganda untuk dipercaya oleh masyarakat. Apakah masyarakat percaya atau enggak ya kita lihat nanti. Yang keempat yang menjadi pemicu dari Pak Hasto ini menjadi target untuk dilumpuhkan atau diganti adalah soal kemenangan Pilgub Jakarta yang itu ternyata mengejutkan pihak penguasa, ya mengejutkan rezim yang sedang berkuasa atau rezim yang setengah atau seperempat berkuasa, karena jadi nampak dipermalukan gitu. Sudah didukung oleh 12 partai, didukung oleh rezim berkuasa, rezim seperempat berkuasa, tapi ternyata kalah juga gitu. Udah terlanjur dukung, udah terlanjur ngasih endorse, bikin surat dan sebagainya, sudah terlanjur mengkhianati Pramono Anung, kok kalah? Jadi kalau Pak Hasto kemudian dijadikan tersangka, ya lumayan lah gitu ya, bagi pihak penguasa, rezim itu bisa sedikit punya hiburan. Mereka bisa menghibur diri karena ada orang yang bisa dijadikan tersangka. Dan yang kelima, ini yang memicu juga adalah soal pemecatan terhadap Jokowi dan sekeluarga. Karena menurut beberapa informasi itu nampaknya membuat Pak Jokowi itu sangat murka gitu ya. Keluarganya itu sangat-sangat tidak suka karena dipecat, merasa dipermalukan. Padahal mereka selama ini merasa bahwa mereka ini lebih besar dari PDI Perjuangan. Tapi ketika dipecat, loh, kok masalah? Kok nggak terima? Dan dari pemecatan terhadap Jokowi dan sekeluarga ini, itu yang nampaknya menjadi satu pemicu utamanya gitu. Karena kalau kita menyaksikan proses pemecatan atau pembacaan SK pemecatan kepada Jokowi dan keluarga, itu kan dibacakan, diumumkan oleh Komarudin Watubun dan ketua-ketua DPD se-Indonesia. Tidak ada Hasto Kristianto di sana. Pak Hasto nggak ikut gitu. Jadi dari ini saja sudah terbaca tanda-tandanya bahwa nampaknya Pak Hasto memang sudah selesai sebagai sekjen gitu ya, sudah diincar dan sudah hampir pasti akan masuk ke penjara gitu. Tapi ya bagi PDI Perjuangan mereka tidak punya jalan untuk berbalik arah.
Jadi keputusan sudah terlanjur diambil dan mereka tidak punya pilihan lain selain maju dan kemudian mengumumkan pemecatan terhadap Pak Jokowi dan sekeluarga. Pilihan memang sudah dibuat dan ini adalah pilihan yang sangat-sangat berat terkait apakah Pak Hasto akan masuk ke penjara atau enggak. Ya, itu kita tunggu saja karena masih ada banyak sekali kemungkinan bahwa Pak Hasto tidak akan dipenjara. Jadi ya tersangka saja gitu ya, bertahun-tahun molor gitu ya, tidak segera ditahan ya karena masih belum cukup atau masih butuh proses dan sebagainya, dan ya pada akhirnya mungkin akan selesai begitu saja. Tapi ya itu hanya prediksi saya kalau dari sisi kacamata politik yang saya baca gitu. Karena untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka butuh bukti baru, dan bukti baru sejak tahun 2020 lalu itu buktinya belum ada sampai sekarang. Karena kalau untuk mengincar atau melemahkan Pak Hasto dan PDI Perjuangan baru di ujung tahun 2024 ini, bagi saya itu sudah sangat-sangat terlambat sekali gitu, karena Kongres sudah sebentar lagi, tinggal beberapa bulan lagi, dan nggak ada dampaknya juga bagi PDI Perjuangan. Kalau Pak Hasto kemudian dijadikan tersangka, iya PDI Perjuangan tinggal tetapkan sekjen yang baru gitu, atau ya orang yang kemudian disiapkan untuk mengganti Pak Hasto sebagai PC. Jadi ya bagi PDI Perjuangan itu sudah nggak ada dampaknya apa-apa gitu. Kongres akan dilaksanakan, sikap posisi PDI Perjuangan sebagai oposisi juga sudah ditetapkan, pilkada sudah selesai, pilpres selesai, pileg selesai, ya mau apa lagi? Kalau mau ngincer, kalau mau mengalahkan, kalau mau membuat suatu perbedaan, harusnya kan Pak Hasto ini setidaknya dijadikan tersangka ketika pilkada lalu gitu, ketika lagi sibuk-sibuk kampanye. Ini enggak ini. Baru di ujung Desember 2024 ya, tapi sekali lagi ini adalah pilihan yang cukup berat dan mungkin gitu ya, hasil akhirnya itu tidak akan ada apa-apa gitu. Ya, jadi ujungnya ya udah gitu. Ya, Hasto ini cuma butuh diganti saja gitu ya, dan setelah itu ya selesai. Mungkin tidak perlu masuk penjara, tidak perlu kemudian diproses untuk naik tahapnya gitu ya. Jadi ya ini adalah satu isu yang sangat luar biasa unik, dan kita masih menunggu apakah ini akan berakhir seperti yang saya prediksi hari ini. Tapi kalau melihat dari tanda-tandanya, dari pemicu-pemicu yang membuat Pak Hasto ini perlu untuk disingkirkan atau membuat marah dan geram kelompok rezim atau penguasa, itu memang ya memang perlu untuk kemudian kita pelajari sebagai suatu jalur cerita politik dan perlawanannya. Jadi ya bagi saya, apapun yang terjadi pada akhirnya kita sudah belajar bahwa memang di politik itu ya kayak gini gitu. Kalau terlalu berkuasa, terlalu powerful disikat juga ujungnya gitu ya. Jadi nggak peduli itu ada nggak buktinya, kasusnya sudah selesai atau enggak, ya tetap aja kalau kemudian KPK menjadikan Pak Hasto tersangka, ya kita bisa apa gitu ya. Kecuali KPK mau membatalkannya ya, dan itu masih bisa karena kalau berkaca kepada kasus dana CSR Bank Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.